kesehatan ya di new normal ini harus kita jalankan, terutama kita bila kondisi sangat penting banget untuk keluar rumah, ya. Apa itu tadi ya, senantiasa kita kalau cuci tangan ya bukan hanya keluar rumah ya, pas di rumah juga sebisa mungkin ya, mau makan cuci tangan tentunya ya, habis dari kamar mandi buang air kecil kah, buang air besar kah, tetap harus cuci tangan kembali. Kemudian apabila memegang sesuatu hal yang nampaknya ya dia agak kotor kah atau berdebu dan sebagainya, kita tentu cuci tangan ya. Dan kalau kita keluar rumah sampai di suatu tempat ya, sebisanya cuci tangan kalau ada fasilitas cuci tangan ya. Kemudian pulang ke rumah juga begitu, cuci tangan. Bahkan dari luar kita pulang ke rumah harus mandi. Nah, ini harus ditegakkan ya. Tentu yang kedua adalah gunakan masker, kalau perlu face shield yang harus digunakan ya. Kenapa begitu? Karena sifat dari virus corona ini dia menempel pada mukosa ya, baik mukosa mata, mukosa hidung dan mukosa mulut. Maka bagian muka inilah yang harus kita ya proteksi ya, karena ini sebuah ikhtiar ya. Jadi kalau kita pakai face shield keluar itu bukan lebay ya. Inilah era new normal ya. Apalagi tempat-tempat yang cukup resiko tinggi untuk penularan, seperti kalau kita ke rumah sakit kah, atau kita ke tempat-tempat ramai ya, pasar dan sebagainya ya boleh didobel ya, pakai masker dan pakai face shield. Oke. Dan tentu jaga jarak sosial ya, physical distancing. Kenapa? Karena virus corona ini kan karena ada di mukosa, terutama kalau dia sudah di mukosa mulut dan dia masuk ke paru-paru, dan kemudian ya orang ini yang kena virus corona dia batuk ya, ini atau bersin, dia bisa mengeluarkan virus coronanya, jadi istilahnya lewat droplet, dan itu memang loncatannya bisa 1 meter. Makanya menjaga jarak ini kita minimal 1 meter. Bahkan kalau anak-anak sekolah nantinya entah kapan dibukanya ya, kalau memang tempatnya zonanya sudah aman mungkin, dan ada tentu harus ada peraturan ya, kursi anak-anak itu antara anak yang satu dengan anak yang lain itu harus 1,5 meter. Makanya kalau nanti anak-anak sekolah itu satu kelas nggak bisa lagi penuh seperti sebelum pandemi ya, jadi cuma separohnya, dan gantian belajarnya. Jadi nanti ada masuk pagi dan masuk petang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi jaga jarak untuk saat ini, memang ini masih sangat dipentingkan sebagai protokol kesehatan ya. Kemudian hindari menyentuh wajah. Nah ini yang paling susah buat ibu-ibu termasuk saya ya. Itu saya ya sedikit-sedikit betulin kacamata, sedikit-sedikit betulin kudung gitu kan ya. Nah ini yang harus kita latih, apalagi pas di luar rumah ya. Ini melatih. Kayaknya sih ini sebenarnya biasa aja semuanya, tapi nggak bisa, ini harus dilatih memang ya, terutama buat saya pribadi untuk menyentuh wajah ya. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, ini juga harus dilatih. Kita juga tahu kalau kita batuk dan bersin harusnya kita pakai tisu kah, atau kita mengarah ke siku tangan ini ya, tapi itu juga harus dilatih, terutama anak-anak juga harus kita latih ya. Tapi kalau misalnya kita keluar rumah dan kita pakai masker dan kita batuk dan bersin di masker itu, berarti kan insya Allah udah aman ya, karena sudah ada penghalangnya. Cuman kita yang harus ganti masker ini gitu. Ya, cuman karena kita suka kadang-kadang susah dapat masker, nanti begini, nanti begitu, akhirnya kita tetap habis bersin dan batuk kita tetap menggunakan masker itu lagi. Ya, dan menjaga kesehatan atau imunitas itu tadi ya, cukup minum, cukup makan, cukup tidur, cukup gerak, itu salah satu tips yang mungkin lebih simple ya, bisa kita kerjakan ya. Inilah protokol kesehatan yang tentunya kita di new normal ini harus dibiasakan ya. Bahkan anak-anak penting juga dibiasakan. Oke. Jadi karena memang belum sekolah, karena memang belum ada peraturan, karena memang sekolah adalah tempat resiko tinggi penularan COVID-19 ini. Kenapa? Karena itu tadi ya, berkumpulnya anak-anak, dan anak-anak tentu kalau ketemu sama temennya kan nggak mungkin dari jauh-jauh kan, apalagi anak perempuan pasti udah heboh banget, pasti dia berpelukan atau minimal salaman ya. Makanya sampai sekarang masih tetap harus belum lagi bisa dibuka sekolah ini ya. Tetapi anak-anak juga harus dilatih
untuk menerapkan protokol kesehatan. Makanya kalau tempat kami sesekali boleh anak-anak pergi keluar, paling nggak mungkin pergi ke ya minimarket begitu ya, tetapi betul-betul latihan ini ya, pakai masker kah, kadang-kadang pakai face shield, cuma anak-anak suka bilang abu lebay. Ini saya bilang bukan masalah lebay atau nggak lebay ya, ini protokol kesehatan kan, kita tahu sifatnya si virus corona ini gitu ya. Dan itu tadi mereka latihan kalau keluar rumah dia tetap jaga jarak, masuk mau ke kasir aja harus jaga jarak ya, dan hindari menyentuh wajah. Terus melatih juga kalau batuk dan bersin ada etikanya gitu. Sampai di rumah dia dilatih semua untuk ya baju-bajunya dilepaskan di tempat baju kotor yang bukan yang di kamar tapi ya yang di luar ya. Jadi kami ya umum karena anakku banyak laki-laki ya, jadi dengan mudah kita siapkan tempat baju kotor yang agak dekat pintu masuk, ya langsung buka aja gitu ya. Dan nanti buat kita misalnya ada mbak kita di rumah mau mencuci itu dari tempatnya itu langsung dimasukkan ke mesin cuci gitu. Jadi nggak lagi ada perantara tangan. Tapi kalau baju-baju yang misalnya kita gunakan di dalam rumah, ya, dan kita misalnya kita mau ganti, ya itu nggak apa-apa. Mbak kita atau kita yang nanti mencuci di mesin cuci, kita ambil pakai tangan, bisa begitu, ya. Dan ini nggak mudah loh, nggak mudah. Ini nampaknya gampang gitu, nggak mudah. Harus latihan. Pakai masker dalam waktu di luar rumah sekitar 3 jam itu nggak mudah kalau nggak biasa. Ya, kalau nggak biasa ya, itu kayaknya sesak banget ya, oksigen kurang dan sebagainya. Jadi ini perlu juga latihan. Sesekali anak-anak latihan untuk keluar rumah yang dekat-dekat saja, kemudian pas dia di waktu di luar rumah dia melakukan protokol kesehatan ini. Bahkan kalau saya sering banget menyiapkan alat-alat yang membantu untuk alat-alat kebersihan ini ya. Saya makanya ada tempat gitu ya, ada tas yang dia 3 fungsinya, ada tempat hand sanitizer-nya, ada tempat tisu basahnya, ada tempat tisu keringnya gitu, dan kemudian kita ya bawa masker cadangan, kita harus begitu. Itu udah harus ada di dalam tas kita, atau kita harus bawa itu di apa ya, di tenteng atau di luar tas gitu ya. Jadi sekali lagi ini protokol kesehatan nampaknya mudah tapi harus dilatih ya.